harus diatur dengan aturan ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Karena zakat fitrah ini adalah satu ibadah yang harus didasarkan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhum maratun la tuqbalu. Setiap amal yang didasari tanpa ilmu maka amalnya tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pengelolaan zakat fitrah kita yang masjid diamanahkan selaku panitia zakat atau amil zakat, lalu kemudian tidak melaksanakan sebagaimana ilmunya, maka bukan kita doang yang dosa. Para jamaah, para masyarakat yang mengamanahkan zakatnya ke kita pun dianggap tidak sah dan dianggap tidak menunaikan zakat. Tuh. Nah, makanya beranjak dari situlah kita mengadakan kajian tentang masalah zakat ini. Mungkin ini sekedar pengetahuan umum ya tentang masalah zakat ya, bisa dilihat ya. Zakat sejarahnya diwajibkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban ya. Jadi diwajibkannya zakat bukan periode Mekah tapi periode Madinah ya. Bahkan di tahun kedua Hijriah. Dan wajibnya zakat bareng sama puasa, Pak. Bareng. Ya, puasa sama zakat bareng di tahun yang sama. Dengan firman Allah Ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ayat ini terulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Berarti perintah sholat dan zakat ini perintahnya sangat-sangat kuat. Saking kuatnya diulang berapa kali? 32 kali ya. Berarti perintahnya ini sangat-sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengerjakan sholat harus bayar zakat gitu. Lalu manfaatnya yang pertama menumbuhkan jiwa kedermawanan dan menghilangkan sifat pelit. Yang kedua, harta orang yang berzakat tidak akan berkurang bahkan bertambah. Ya, ini pondasinya. Beliazdat mana kosomalun min sodakoh. Harta tidak akan berkurang lantaran kita sodakohkan atau kita zakatkan. Yang ketiga, mempererat ikatan persaudaraan. Dengan kita mengelola zakat dengan benar, maka akan memperkuat tali persaudaraan kita dengan saudara kita. Yang keempat, melindungi masyarakat dari kesenjangan sosial. Yang kelima, mengurangi angka pengangguran. Yang keenam, membersihkan hati dari iri dan dengki. Ini manfaat yang secara global. Lalu kemudian bagaimana hukumnya orang yang nggak mau bayar zakat? Ulama menyebutkan bahwasanya innaman ankara fardaz zakati. Siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat, artinya dia tidak mau untuk bayar zakat. Fi hazihil azmani, pada masa sekarang ini, kana kafiron, maka orang tersebut dianggap kafir bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan orang muslim. Jadi ada yang mengingkari kewajiban, ada yang malas, Pak, beda ya. Orang tidak mau sholat karena dua faktor. Yang pertama karena tidak meyakini sholat itu wajib. Yang kedua dia malas sholat, sama kayak zakat. Nah, orang yang mengingkari wajibnya zakat maka dihukumi kafir, halal darahnya. Ya, cuman bukan kita yang menumpahkan darahnya. Siapa tuh? Pemerintah, bukan kita, ingat ya. Jadi kalau ada orang nggak mau bayar zakat, halal darahnya kita tusuk, itu nggak boleh. Ya. Tapi yang boleh mengeksekusi siapa tuh? Pemerintah, kita nggak ada hak. Yang kedua, bagaimana hukum orang yang tidak mau bayar zakat? Bukhlan wa syuhan, karena pelit, karena bakhil. Maka dikatakan di sini ya, fahuwa fasikun, orang tersebut dianggap fasik. Apa sih fasik? Di bawahnya kafir ada munafik, ada fasik. Apa sih fasik? Orang yang terus-menerus berbuat maksiat. Ya. Belum lama Pak Umar nanya tuh ya, emang benar kalau seorang amil dia tidak boleh bercelana pendek gitu? Ya. Bercelana pendek menurut sebagian mazhab berarti membuka aurat. Orang yang membuka aurat berarti berdosa, berarti fasik. Orang fasik nggak boleh jadi amil zakat. Ya. Tapi menurut sebagian ulama lain, karena masalah celana ini masalah khilafiyah, ada yang membolehkan terbukanya dengkul, ada yang tidak membolehkan, berarti tidak disepakati ulama. Begitu. Nanti kita bahas pada babnya. Ya, intinya ada dua ya, ada orang tidak mau bayar zakat karena tidak meyakini zakat itu wajib, ada orang malas. Kalau malas gimana? Cuman dosa saja. Tuh. Nah, sekarang ada syarat wajib zakat mal. Nah, ini zakat mal. Nanti beda ya. Ada zakat fitrah, ada zakat
mal. Kalau zakat mal, syarat yang pertama dia orang Islam. Ya. Kalau kafir gimana saat? Kafir nggak wajib, cuman wajib bayar jizyah, bayar upeti. Yang kedua syaratnya merdeka, hurriyah. Ya, maka budak nggak wajib bayar zakat. Lalu yang ketiga, ya, ta'ayyunul mulki, kepemilikannya jelas. Ya, tuh. Yang keempat tamamul, ya, milki bacanya. Sempurnanya kepemilikan barang tersebut. Yang kelima, ya, ta'ayyunul wujud barangnya jelas, bukan hilang barangnya ada. Yang keenam nisab, telah mencapai nisab. Yang ketujuh haul, telah mencapai 1 tahun. Ini sebenarnya bukan pembahasan zakat fitrah ya, tapi ini pembahasan zakat mal. Lalu kemudian yang selanjutnya zakat terbagi menjadi 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat mal mencakup 6, hewan, peternakan. Yang kedua pertanian, yang ketiga emas dan perak, yang keempat barang tambang, yang kelima harta karun, yang keenam perdagangan. Nah ini yang biasa kita kena nih di emas perak. Mungkin jamaah mujahidin ada yang nyimpen emas barang 1 kilo ada kali ya. Kalau seandainya nih ada orang nyimpen duit dalam nominal misalnya 100 juta, kena zakat gak? Kena zakat ya. Nah masuknya kemana zakatnya? Zakat emas dan perak. Ada duit nggak kepake di rekening kita, nah itu masuk ke zakat mal. Nah biasanya orang kena zakat mal dari sini, emas dan perak tadi. Atau biasanya kalau kita kenanya apa? Perdagangan, yang dagang. Ya, dari mana ngitung yang dagang nanti kita bahas detailnya, insya Allah kapan-kapan. Intinya barang dagangan itu yang memang menjadi stok, bukan barang dagang yang sifatnya aktif. Ya. Nah, adapun hewan ternak kita nggak ada yang punya kambing 40 biji kan di sini. Adapun zakat pertanian nggak ada yang punya sawah. Adapun zakat barang tambang kagak ada yang sedang nambang. Adapun zakat harta karun kagak ada harta karun. Maka yang saya katakan tadi umumnya kena sama kita kalau nggak emas perak perdagangan. Itu biasanya orang-orang kaya tuh yang sering nyumbang ke sini. Di sini ada zakat malnya nggak di sini? Ada orang yang nyumbang zakat mal nggak? Pak Imam ada di sini. Yang ngasih zakat mal ada nggak ke sini? Ada kan? Nah, berarti dari sini kalau nggak perdagangan emas dan perak yang disimpan atau rekening yang dipunya sama dia gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu zakat fitrah. Ini pembahasan kita pada sore hari ini. Ya zakat mal saya ini aja dah global-globalnya aja ya, karena memang yang lebih fokus ke zakat fitrahnya. Nah, ketentuan zakat mal ini ya ketentuan. Yang pertama, zakat mal dikeluarkan pada setahun dari tercapainya nisab. Bukan ketika bulan Ramadan, ingat ya. Jadi kalau misal kita punya rekening mencapai angka 100 juta di bulan Januari, maka ditunggu tuh rekening kita apakah tetap 100 juta sampai tahun depan. Ya, ingat ya. Berarti ketemunya kapan? Bulan Januari. Tercapainya nisab di bulan Januari, maka haulnya di bulan Januari. Maka keliru orang kalau membayar zakat menunggu bulan Ramadan. Dia udah tercapai nisab 2024 bulan Januari. Harusnya bulan Januari tahun ini sudah bayar. Dinungguin Ramadan. Ramadan bulan apa sekarang? Maret. Udah lewat berapa? 2 bulan. Itu nggak boleh. Yang boleh dipercepat boleh. Contoh misalnya, dia Agustus tahun lalu sudah mencapai nisab, duitnya udah 100 juta di rekening dia. Kemudian sampai bulan Maret ketemu Ramadan, pas banget ada panitia zakat, infak dan sodako. Nah boleh itu dikasih, dipercepat boleh, ditunda jangan gitu. Bisa dipahami? Ya. Lalu yang kedua, mengeluarkan zakat mal lebih dulu diperbolehkan sebagaimana mengeluarkan zakat fitrah lebih awal di awal Ramadan. Jelas tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, mengeluarkan zakat mal bergantung dari jenis zakatnya. Jika hewan maka berupa hewan, jika uang maka berupa uang. Jadi tergantung jenisnya gitu. Yang selanjutnya zakat fitrah. Nah, ini pembahasan kita. Zakat fitrah biasa disebut dengan zakatul badan. Jadi yang dizakati 2, harta kita, zakat mal, ame zakatul badan kita, jiwa kita. Apa hukumnya? Wajib menurut ulama. Nah, ini nih, waktu mengeluarkannya. Dia menjadi wajib kapan? Ketika ia mendapati waktu Ramadan dan Syawal. Nah, jadi wajibnya zakat fitrah kalau ada orang misalnya di bulan puasa
dia menjalankan puasa selama 30 hari. Lalu kemudian masuk malam takbiran. Nah, dia kan mendapati bulan Ramadan dan mendapati Syawal, wajib tuh. Begitupun bayi yang baru lahir jam 5:30 sebelum maghrib. 5:30 lahir di bulan Ramadan, panjang umurnya itu bayi sampai malam takbiran, wajib gak zakat? Wajib. Seandainya tuh bayi meninggal sebelum azan, wajib gak zakat? Enggak. Seandainya tuh bayi ketika lahir sebelum maghrib terus malam takbirannya meninggal, wajib gak zakat fitrah? Wajib, karena sempat merasakan dua waktu itu. Bisa dipahami? Selanjutnya waktu afdolnya. Kapan waktu afdolnya? Yaitu pada hari raya Idul Fitri, yaitu persis setelah terbit fajar atau waktu subuh sampai orang sholat Idul Fitri, atau lebih tepatnya habis sholat subuh sampai sholat itu. Makanya Habib Ali Kuitang, saya pernah dengar ceritanya, beliau itu kalau sholat Idul Fitri siang Pak, nggak begitu pagi. Kalau kita kan jam 7, ini nggak jam 8. Kenapa jam 8? Biar ada orang yang pengen mendapatkan keafdolan zakat fitrah, dia selesaikan dulu zakatnya baru ke masjid. Karena umumnya kalau orang sholatnya rada cepet, ya nggak sempet tuh bayar zakat fitrah gitu ya. Jadi kesunahan sholat Idul Fitri disiangkan, kesunahan sholat Idul Adha dipagikan gitu. Nah, kemudian yang waktu yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Kapan bolehnya bayar zakat fitrah? Dari awal Ramadan. Sekarang udah boleh. Tanggal 1 Ramadan boleh. Mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana mazhab lain? Hanafi ya, harus malam takbir. Harus malam takbiran. Hanafi. Ya. Yang ketiga, mazhab Maliki Hambali, 3 hari sebelum lebaran minimal. Jadi kalau hari keempat sebelum lebaran nggak boleh, hari kelima nggak boleh. Minimal berapa tadi? 3 hari sebelum. Nah, berarti yang enak mazhab siapa? Mazhab kita. Dari malam pertama sudah boleh. Ya, gitu. Ya, tapi belum ada panitianya ya kalau malam pertama ya, tuh. Nah, gitu. Kemudian waktu makruh, kapan waktu makruhnya? Mengakhirkan sampai orang selesai sholat. Udah kelar sholat baru dikasih. Sampai maghrib, makruh itu. Nah, kasusnya begini hadirin, banyak panitia zakat malam takbiran kagak kelar. Ini kejadian di tempat saya. Sampai sholat id belum semua tuh disampaikan itu. Sampai orang pulang sholat id masih ada zakat fitrahnya, makruh. Kalau sampai lewat hari id, maghrib hari raya selesai, masuk waktu isya, haram hukumnya. Sah tapi apa tuh? Haram. Jatuhnya zakat fitrahnya kodoan gitu. Nah, itu salah siapa? Dosa siapa? Dosa panitia zakat. Ya, makanya nih urusan masalah panitia zakat ini bukan urusan sembarangan, ini masalah surga amin neraka ini gitu. Boleh saja menundanya jika sudah di tanggal amil. Nah, ini bedanya nih. Jadi hadirin, beda antara panitia nih, panitia dengan amil zakat. Apa bedanya? Bedanya kalau panitia zakat tidak diangkat resmi dari pemerintah. Itu panitia zakat. Statusnya apa? Wakil. Wakil. Kalau amil diangkat resmi pemerintah. Statusnya apa? Dia sudah mustahik. Amil statusnya apa? Mustahik. Jikalau zakat saya kasih kepada panitia zakat, maka panitia zakat statusnya wakil. Sebelum sholat id sudah harus dibagikan. Tapi kalau amil enggak. Amil jatuhnya sudah mustahik. Jadi ketika saya kasih zakat kepada amil mau bagiin habis lebaran juga boleh. Itu bedanya amil. Jelas? Ya. Karena kalau seorang wakil, dia sama kayak muzaki, dia sama kayak orang yang zakat. Enggak boleh mengeluarkan zakat atau makruh hukumnya setelah sholat id. Tapi kalau amil beda. Amil itu dia punya legalitas dari pemerintah dan dia bisa mengeluarkan zakat itu nanti bahkan setelah sholat id. Itu bedanya amil. Nanti kita jelaskan apa bedanya panitia, apa bedanya amil gitu ya. Kemudian siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Sudah jelas, orang Islam merdeka, memiliki makanan pokok lebih di malam dan di hari raya. Ingat ya. Jadi orang yang wajib bayar zakat fitrah selain Islam merdeka, dia punya makanan pokok lebih. Ya. Nah, sekarang kasusnya gini Ustadz. Ada orang miskin, nggak punya apa-apaan, nggak punya beras. Ada orang bayar zakat fitrah. Ya, boleh nggak dipakai beras yang dari zakat fitrah?
ke dia, punya dia, buat dibayar zakat fitrah lagi, boleh nggak? Itu kata ulama boleh. Tapi dengan syarat zakat fitrahnya boleh dikeluarkan kalau emang tuh beras lebih. Orang sehari semalam butuh beras berapa sih buat makan? Misalnya anggaplah 5 liter, keluarganya banyak. Ya. Dia punya 6 liter. Maka dia zakat fitrah dari 1 liter itu. Enggak mesti apa tadi? 3,5 liter. Karena cuma punya apa tuh? 1 liter. Itu boleh. Ya, tapi pun kalau seandainya dia nggak zakatkan juga boleh, karena dia tergolong fakir miskin, itu ya. Jelas ya. Jadi yang namanya zakat fitrah sebenarnya nggak berkaitan ame kayak miskin. Orang miskin juga bisa bayar zakat fitrah, gitu. Atau mungkin begini, ini orang miskin kebetulan dapat rezeki di tanggal 17 Ramadan pas nuzul Quran. Nah dia kan dapat rezeki banyak tuh, dia bayar zakat fitrah di hari itu, boleh nggak? Boleh, gitu. Jadi nggak mesti nunggu apa tuh malam takbiran, ya gitu. Kemudian yang keempat, siapa yang wajib bayar zakat fitrah, baik laki maupun perempuan. Yang kelima, dewasa maupun bayi, merdeka maupun budak. Dan orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkah. Si bapak biasanya itu yang, atau si abang tertua. Pokoknya yang nanggung nafkah dia yang bayar zakat. Nah seandainya Ustadz ada anak pengen bayar zakat buat kepada orang tuanya, contoh gini, misalnya Pak Imam ame Hamdi, Pak Imam mungkin udah pensiunan, udah nggak kerja lagi, udah nggak ada penghasilan, kan harus bayar zakat buat anak nih, karena anak masih serumah kan. Boleh nggak Hamdi bayarin zakat buat Pak Imam? Artinya buat dirinya sendiri gitu. Jawabannya kata ulama boleh dengan syarat izin orang tua. Ayah, nanti besok Hamdi yang bayar zakat ya, nih duitnya, ayah yang bayar tuh boleh. Tapi izin si ayah, ya. Yang nggak boleh bayar sendiri tanpa izin siapa tuh? Orang tua. Karena kewajiban siapa tuh? Kewajiban si orang tua tadi yang nanggung nafkah gitu. Tapi tidak berlaku buat si ibu. Si bapak meninggal, tinggal si ibu, punya anak 1, anaknya laki. Wajib gak anak laki nafkahi ibunya? Wajib. Tapi si anak pada saat zakat fitrah, ya, dia nggak wajib bayarin ibunya. Ini pengecualiannya ya. Walaupun si anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, tapi giliran zakat fitrah nggak wajib. Begitu. Ini pengecualiannya. Ya. Kemudian berapa ukuran nominal? Nah ini dia. Ini saya bawa nih ukurannya nih. Ini namanya sok. Ya. Jadi yang disebut ukuran beras 1 sok, ini 1 sok. Ukuran 1 sok itu ukurannya adalah salah, bukan 3 mut ya, 4 mut. Ini saya koreksi. Ukuran sok itu 4 mut. Ya. Coba kita praktekin ya. Ini namanya mut. Di zaman Nabi kalau mau bayar zakat fitrah pakai ini. Ya, ini namanya mut. Mut Nabi. Ini ada sanadnya nih, ya, sampai baginda Rasul. Nah, kita sekarang coba tolong bantu siapa aja sini. Nah, ini dia. Maaf. Angkat ke atas. Mau pakai ini enggak? Gak ada kabelnya ya, di sini. Nah ini dia nih. Baik, ini namanya apa? Namanya sok. Namanya apa? Silakan cari di online, mungkin ada kali ya. Kebetulan dulu saya belinya di Madinah ini ya. Ini juga sama. Jadi ini ukuran mut, kita masukin ke sini ya. Ya nih, ini ukuran semut ya. 1 mut kita masukin 1. Nah ini kalau kita lagi ngitung begini Pak, ini dianjurkan niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nah tuh, sambil nuang, nah gitu. Ya. Ini baru 2. Ini yang ketiga. Berapa mut tadi? 4 mut. Ini bukan ukuran liter ya, beda sama ukuran liter. Beda, liter beda sama mud. Ya. Nah. Berapa nih? 4 mud. Nah, tuh ya. Ini 4 mud. Ya. Nah, biar lebih afdol, kalau orang kan biasa kalau ngitung beras diginiin ya. Ini nggak boleh diginiin. Justru kalau bisa dilebihin lagi. Biar lebih munjung. Tuh.
Nah, ini makin afdol ya tuh. Biar sempurna begini. Nah, inilah ukuran zakat fitrah per 1 jiwa. Ya, per 1 jiwa. Ukurannya 1 sok berapa mud tadi? 4 mud. Ya, gitu. Bisa dipahami? Masukin plastik. Udah niat tadi pas ketika nuanginnya. Tuh. Jadi niat itu Pak boleh ketika nuangin, boleh ketika bawa, boleh pas lagi diakad di depan amil. Gitu ya. Nah, biasakan nih buat para pengurus zakat, kalau memang kita itu menjadi panitia zakat, nanti tanyain, Bapak udah niat belum? Belum Pak. Oh udah, bareng, jabat tangan boleh. Kalau laki lah, laki. Kalau perempuan jangan, kesempetan ya. Kalau laki jabat tangan boleh gitu ya. Ikutin saya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ini buat berapa orang Pak? Buat semua keluarga saya udah. An nafsi wa ahli gitu. An nafsi wa ahli gitu. Nanti kita bagikan insyaallah. Nah, jelas ya. Jadi nggak boleh diapa ini dipangkas. Ini setelah saya ukur, ada videonya di YouTube waktu itu sempat viral tuh videonya. Itu ukurannya 2,69 kilo. 2,69 kilo. Tuh ya. Ada nggak di situ? Ada ya. 2,629 afwan. 2,629 kilo. Atau kalau kita konversikan ke liternya 3,5 liter. Karena kalau ukuran kilo, kalau dia dikit di liter banyakan. Gitu ya. Jelas ya. Nah, ukuran 1 mud ini kata ulama, ini seliter kurang 3/4 liter. Seliter kurang dikit ini. Gitu ya. Nah, masih banyakan apa ya? Masih banyakan liter. Kalau mud lebih dikit. Gitu ya. Apalagi semut, kecil ya semut ya. Baik, tolong Mas Jang pindahkan. Tahu turun ke bawah. ini. Nah. Ini niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli lillahi ta'ala. Nah, sekarang masalah mustahik. Ada berapa mustahik zakat? Di dalam Quran ada 8. Ini yang penting nih. Jadi hadirin, amil zakat ada 2. Silakan catat, yang pertama amil tafwid, yang kedua amil tanfid. Ya, kurang lebih amil zakat ada 2, amil tafwid sama amil tanfid. Nah, ini si amil harus tahu nih mustahik. Ya, pokoknya syaratnya seorang amil dia mesti tahu seluk beluk yang namanya zakat, wajib tahu. Tapi amil tanfis enggak mesti. Amil tanfis. Contoh. Saya sebagai amil tafwid yang menerima zakat, wajib ngerti zakat. Yang mengelola zakat wajib tahu. Nanti saya kan dalam pelaksanaannya kadang nyuruh bocah, nyuruh anak remaja, tolong dong bagiin. Nah, itu yang remaja nggak mesti tahu, yang bagiinnya, paham? Tapi yang nerima zakat, yang nyimpen zakat, yang nulis zakat wajib tahu. Tapi kalau yang bagiin nggak mesti. Yang penting sesuai nama yang kita tulis. Tolong bagikan si fulan. Yang bagi nanya, emang dia siapa Ustadz? Udah lo nggak usah tahu, pokoknya dia mustahik zakat menurut aneh kan begitu. Jadi kalau yang bagi mah siapa aja, yang penting namanya dari si amil yang ngerti siapa yang mustahik zakat. Nah, secara global saya simpulkan saja, fakir adalah orang yang melarat. Ya. Siapa itu? Orang yang butuh 10 tapi cuma dapat 3. Misalnya dia sebulan butuh 1 juta misalnya, cuma dapat 300.000. Namanya apa tuh? Fakir. Ada gak di kita orang fakir? Banyak ya? Hah? Ada ya? Pernah ngedata. Pokoknya dia gini gampangnya, dia butuh sebulan 5 juta, cuma dapat 2 juta. Fakir tuh. Ya, ada. Banyak ya? Masya Allah. Oh iya, datanya begitu ya. Iya. Yang kedua miskin, di bawahnya dia butuh 10 dapatnya tuh 7, butuh 5 juta dapatnya 4 juta misalnya gitu. Yang ketiga mu'alaf. Nah, ini udah jarang dah. Mu'alaf kalau di zaman Sayyidina Umar udah dihapusin tuh mu'alaf. Artinya jatahnya udah nggak dikasih. Kenapa? Zaman Sayyidina Umar orang Islam udah banyak, ngambrak orang Islam gitu. Dulu kenapa mu'alaf dimasukin? Untuk memperkuat keislaman mereka. Jadi mereka biar makin istiqomah, apalagi pemuka tokoh gitu.
Itu kalau bisa kita kasih zakat biar mereka kuat. Kalau mereka kuat, mereka bisa narik orang lain buat masuk Islam. Kalau sekarang udah pada Islam semua. Yang keempat apa tuh? Amil. Nah, ini orang yang ngurusin zakat. Ntar kita bahas masalahnya. Yang kelima, budak. Udah nggak ada, coret. Udah nggak ada budak. Yang keenam, fisabilillah. Nah, ini juga nanti khilaf nih ya. Orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak dapat gaji. Ingat ya. TNI dapat tuh dia. Ya. Kenapa dapat? Karena pejuang, tapi karena digaji nggak dapat. Jadi siapa yang dapat? Pejuang yang sukarela, yang nggak pakai digaji. Yang ketujuh, Ibnu Sabil, orang kehabisan ongkos, ya, ini pun dapat. Yang keenam, orang yang berhutang atau gorimin. Cuma ntar kita nggak bahas masalah ini. Nah, kenapa ini menurut mazhab Syafi'i? Tolong dicatat. Menurut mazhab Syafi'i, 8 asnaf ini wajib dibagi dalam zakat mal maupun fitrah. Saya ulang ya. 8 mustahik ini wajib dibagi dalam zakat mal maupun fitrah. Jadi misalnya Bapak bagi zakat, misalnya ada 5 jiwa di rumah kita. Nah, itu dari 5 zakat fitrah, 5 jiwa tadi kita bagikan ke 8 orang ini, Pak. Ya, per satu orang, ingat, per satu kelompok fakir misalnya minimal kita bagi 3 orang. Dibagi tuh berapa itu? 8 dibagi 8 ya. 8 dikali 3 berapa? Berarti yang kita bagi berapa orang? 24 orang dari zakat cuman 5 jiwa. Anggaplah tadi kan zakat 3,5 liter, anggaplah 4 liter. 4 ke 5 berapa? 20 kan? Bagi 24. Berapa liter sebagian sarang? Banyak apa dikit? Dikit. Maka ulama menganjurkan, udah kalau gitu nggak usah ente yang bagi, mendingan kasih ke masjid, mendingan kasih amil, biar amil yang bagi rata. Makanya ditanya, bagusan mana, bayar ke amil apa bayar sendiri? Tergantung. Kalau dia bayar sendiri, ngelihat ada orang betul-betul susah, maka dibayar, dikasih sendiri. Tapi kalau dilihat semua orang kayaknya sama nih, susahnya rata nih, udah mending kasih amil, nanti amil yang bagi rata. Kita takutnya nih kalau seandainya nggak dibagi rata, takutnya kalau nggak dibagi rata, ada orang miskin satu dapat banyak, yang lain nggak dapat, takutnya begitu. Udah asalnya bagi kepada siapa tuh? Amil aja, biar nanti dibagi apa tuh? Dibagi rata. Kemudian masalah fukoro dan masakin. Afwan ya, ini boleh sambil nanya ya, boleh sambil nanya, nggak apa-apa, saya persilakan. Kayak kepikiran apa sambil nanya silakan. Dikatakan yang pertama, ingat, janda bukan termasuk penerima zakat. Ya, saya mungkin mau tanya nih, ada gak janda yang dikasih zakat? Ada. Bukan karena jandanya, tapi karena apa? Fakir, miskin. Karena biasanya yang namanya janda nggak ada suami, nggak ada pasangan, nggak punya nah makanya dapat. Bukan karena status kalau jandanya kaya mah Musdalifah gitu misalnya, nggak dapat dia tuh. Yang jandanya yang miskin. Yang kedua, anak yatim juga bukan menerima zakat ya. Jadi kalau ada anak yatim itu nggak berhak dapat zakat gitu, karena bisa jadi yatim kaya gitu. Nah, nanti kita bagi tuh gini contoh, misalnya ada seorang janda punya anak yatim 4. Yang kita kasih yang mana? Jandanya apa yatimnya? Yang kita kasih zakat. Janda miskin nih, jandanya. Berapa dia punya anak? Misalnya anaknya 4, maka kita kasih per kepala berapa liter. Ngitungnya jangan begini, satu rumah misalnya 5 satu rumah 10 liter, bukan begitu, bukan. Ngitungnya dari per kepala. Ngitungnya dari apa? Per kepala, biar adil. Adil itu ingat ya, bukan sama, tapi adil itu proporsional. Pak Imam punya anak 3, ya. Pak Umar punya anak 10. Saya samain nggak zakat, pembagian zakatnya? Enggak dong. Anak ketiga beda sama anak 10. Masa anak yang 3 10? Boleh. Yang anaknya 3 10 liter, yang anaknya 10 liter juga. Itu nggak adil namanya. Adil itu apa tadi?
Nah, ini mesti diketahui nih oleh panitia zakat. Jadi harus proporsional gitu. Ya. Paham? Apalagi jika orang yang punya kosan atau orang yang punya rumah besar masih mungkin berhak dapat zakat. Ingat ya. Jangan ngukur zakat dari rumahnya. Wah, dia kan rumahnya gede. Orang kaya berarti tuh. Iya. Kan kalau orang dulu kan kalau ngukur orang kaya rumahnya ada parabolanya kalau zaman dulu. Ya, TV-nya 2 di rumah. Di ruang tamu sama di kamar. Zaman dulu nih. Nah, kalau zaman sekarang nggak seperti itu, ya. Banyak kah orang yang rumahnya gede terus nggak makan? Banyak kah? Banyak. Nggak mungkin dong dia pengen makan jual rumah. Bener gak? Tuh. Apalagi orang yang istrinya kaya sementara suaminya miskin berhak dapat zakat. Ya. Jadi kalau dalam hukum Islam hadirin, harta itu harus dipisah antara harta suami sama harta istri. Nggak ada harta bareng, nggak ada. Ingat tuh ya. Kenapa? Ntar kalau suaminya meninggal, hartanya bareng sama istri, bingung bagiin warisannya. Ini harta suami mana, ini harta istri mana? Nah, makanya harus jelas. Ini harta istri, ini harta suami. Nah, kadang istri lebih kaya daripada suami. Maka suami bisa jadi dapat zakat walaupun istrinya apa? Kaya. Nah, makanya petugas zakat nanya nih sama kepala rumah tangganya. Bapak mohon maaf, selama ini Bapak berumah tangga dapat penghasilan sebulan berapa? Oh, mohon maaf Pak, saya nggak dapat penghasilan, saya nggak kerja, istri saya yang kerja. Miskin nggak tuh suami? Miskin. Dapat gak zakat? Dapat. Gitu ya. Jadi nggak mesti orang yang punya rumah gede, ya itu nggak dapat zakat. Pas bisa jadi dapat. Yang kelima, orang yang punya kendaraan bagus, ya pun sama. Bisa jadi dapat zakat. Jangan bilang gini, wah Ustadz, dia mah motornya banyak, Satria F lagi motornya gede-gede, motornya Harley lagi. Nggak mungkin orang di hari raya itu jual motor untuk dapat duit, agak mustahil, agak sulit. Maka tujuan orang bayar zakat adalah agar jangan sampai di malam hari raya dan hari raya orang nggak makan. Kan punya motor bagus nggak makan kan bisa jadi ya? Kan nggak mungkin dia mau makan jual motor. Emang segampang itu jual motor? Secepat itu jual motor kan begitu? Jelas paham ya? Yang keenam, tidak boleh zakat fitrah dibagi ke seluruh warga. Ya, mungkin saya pernah pengalaman gini Pak. Saya ngalamin ada masjid zakat fitrahnya banyak, zakat malnya sampai bisa kurang lebih puluhan juta. Kalau nggak salah khilaf 20 jutaan. Gitu. Kenapa? Iya. Jelas ya? Nggak bisa zakat fitrah dibagi kemana? Ke seluruh warga. Kenapa? Lah karena kan warga nggak semuanya susah, kecuali warganya semuanya susah. Ada slogan gini, dari warga buat warga. Dari warga buat warga. Lah kita bayar zakat, kan kita orang kaya, muzaki namanya. Kita dapat zakat lagi lah. Berarti kita dianggap orang apa? Orang miskin tuh ya. Nah, ya, tuh. Kemudian masalah ambil zakat. Nah, ini dia. Kerjaan amil 3, tulis. Yang pertama ngambil zakat. Ini nih penting ya. Jadi amil hadirin sebenarnya bukan didatangin, tapi ngedatengin, door to door. Ya, ini kerjaan amil nih. Datang nih masuk. Berapa kakak? Pak Imam di sini di RT sini. Berapa kakak? Ada yang 100 lebih. 100 lebih ya. Datengin tuh per kakak, tanyain atu-atu, Bapak penghasilan berapa sebulan? Tulis. Oh, Bapak kena zakat mal nih. Kena zakat mal tuh. Mohon maaf ya, kebanyakan orang yang bayar zakat mal orang-orang kaya. Orang-orang kita kadang-kadang pura-pura, padahal kaya juga, punya harta banyak, cuman pura-pura dibayar zakat fitrah doang, padahal kewajibannya zakat mal juga. Ada gak orang sini nih yang kiranya punya rekening mungkin di atas 100 juta, ada gak? Emben ada ya, men ya? Emben berapa? Ya. Pernah gak datengin ke kompleks ini? Datengin ke rumahnya? Belah itu dia, potensi itu. Sekarang saya mau tanya, orang kompleks bayar zakatnya kemana? Ke Istiqlal, ke Al-Azhar. Maaf hadirin, gak boleh dasarnya, nggak adab lah bahasa, nggak adab orang tinggal di sini bayar zakat kemana-mana.
nggak adab walaupun sah. Khilaf antara ulama gitu. Ya. Artinya apa? Yang tinggal di sini bayar zakatnya di sini. Maka tugas si amil ngapain? Datengin rumah-rumah yang gede-gede, tanyain, Bapak biasanya tiap tahun biasanya bayar zakat mal berapa? Begitu dulu tanyainnya. Oh, saya biasanya bayar 20 juta. Nyampe loh Pak. Saya pernah ngitungin zakat mal, teman bos di Jatinegara. Punya aset hampir 1 miliar. Punya duit cash kalau nggak salah apa-apa gitu. Saya hitung itu 16 juta zakatnya. Saya yang bagiin. Saya bagi 4 RT. Saya masing kasih duit masing-masing sarang sekian begitu. Itu saya bagiin tuh. Nah, itu saya ngitung. Kebetulan tuh orang datang ke rumah minta hitungin gitu. Jadi artinya tugas amil itu bukan sekedar nungguin di masjid, bukan. Tapi kita cari nih potensi-potensi zakat tuh. Ya. Makanya besok buat amil yang besok nih kalau bisa keliling tuh ke rumah-rumah orang kaya tuh, tanyain tuh. Nah, gimana kita mau nanyain kalau kita nggak punya ilmu? Kan kita mesti ngerti juga kan ilmu zakat perdagangan gimana. Kalau dia punya aset emasnya berapa dihitung, begitu ada ilmu. Ntar kita bahas. Cuma nggak cukup waktunya sekarang. Yang kedua, tugas amil adalah menyimpan dan mencatat. Ya, nyimpen dan berapa yang masuk catat sama dia dan simpen. Jangan sampai duit zakat diambil sama orang, ya. Nah makanya tadi saya bilang nggak boleh orang yang jadi amil, orang maaf ya, yang tukang maksiat nggak boleh. Makanya harus kredibilitasnya, harus solehnya luar biasa. Kenapa? Ini urusan apa nih? Duit nggak kenal saudara kalau kata orang Betawi gitu, ya. Bisa jadi orang rajin ke masjid, giliran dikasih duit, duitnya hilang. Banyak kejadian begitu. Nah makanya ini syaratnya orang yang megang amil, jadi amil ini harus benar-benar amanah gitu. Lalu yang ketiga, tugas amil adalah menyerahkan zakat kepada mustahik tuh ya. Baik, silakan Pak, izin Pak Imam. Oh iya, siap. Kalau uang zakat kita bawa ke rumah, ya. Tadi kan menyimpan. Ustaz sudah dibahas, tapi kalau menurut saya belum tuntas ini. Nah, uang zakat itu kita bawa ke rumah dan hilang, dirampok misalnya. Itu jadi tanggung jawab siapa? Ya. Terima kasih. Baik. Uang zakat sebenarnya ditaruh manapun sah-sah saja. Yang penting pencatatannya. Jelas ya. Masalahnya gini kadang catatannya nggak ada, duitnya nggak ada. Masalah kemarin duit amal kan. Masuk duit amal, duitnya di mana kita serah, yang penting data uang masuknya ada. Jelas, paham? Iya, kan nggak mungkin orang bayar di masjid, nyimpan duitnya di masjid, rentan banget. Maka dibawa pulang duitnya, yang penting catatannya semua megang. Kalau sekarang ada WA kan, share di grup. Hari ini pemasukan zakat sekian dari orang sekian, udah segrup megang datanya. Duitnya mana? Duitnya dibawa sama pengurus yang amanah. Seandainya duitnya hilang, tanggung jawab amil. Tanggung jawab siapa? Amil, gitu. Sampai pun kalau seandainya maaf ya, amil salah ngasih, duitnya kepake sama orang yang salah ngasih tadi, amil tanggung jawab. Kenapa? Dia digaji kan, dapat duit kan dia dari zakat, maka tanggung jawabnya amil karena sudah digaji tuh. Bahkan gajinya gede loh Pak. Ini kalau seandainya kita hitung mentah aja ya, seandainya masjid dapat 800 juta, zakat 800 juta. 1/8 dibagi kan buat fakir miskin berapa tuh? 1/8. Fukoro 1/8, miskin 1/8. Semua amil berapa amil? 1/8. 800 juta berapa? 100 juta. Buat amil bagi berapa tuh? Bagi 3. Buat amil bagi berapa? Berapa duit? 30 jutaan. Bener gak? Gede gak 30 juta gajinya? Nah itu di Al-Azhar ya, di Istiqlal Jago Karyaan. Makanya saya bilang tadi, ngomongin zakat tuh jangan cuma Ramadan. Zakat itu setiap hari. Gitu. Di kampung-kampung ada istilah amil, ya bener gak? Pernah dengar ya kalau di kampung ya, amil gitu. Amil di kampung tugasnya ngurusin jenazah, pidyah, nikah gitu. Dikasih lah gitu. Padahal amil tuh ya zakat urusannya gitu. Ya singkat cerita begitu ya. Jadi ya yang ganti siapa? Amil. Kemudian amil tidak harus miskin. Ingat, amil tidak harus miskin.
Boleh juga orang kaya. Kenapa? Profesional ini. Ya, ngurusin duit. Malah kalau miskin rentan ya kan ya. Yang ngurusin duit orang miskin ya. Yang megang kas orang susah ya. Resiko kepake. Minimal pinjam dulu dah. Minimal tuh ya, pinjam dulu dah. Pak Imam juga tahu gitu. Tak kalau nggak bisa bayar pay letter dah. Pinjol. Yang kedua, amil harus ditunjuk dari pemerintah dan resmi. Ini yang jadi problem ya. Kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Umar, bagaimana kita? Ya. Jika tidak ada izin dari pemerintah maka disebut panitia zakat. Beda ya. Beda. Panitia zakat tidak berhak menerima zakat kecuali upah. Contoh ya, saya sebagai ketua masjid, saya punya duit. Nah ini, tolong anak-anak nih, anda kasih duit, ngurusin zakat dah. Ntar 10 hari ada bagi sarang cepek per orang. Itu namanya panitia zakat. Duitnya bukan dari duit zakat, bukan. Pribadi. Atau duit masjid. Gitu. Jelas paham ya? Nah tapi kalau yang namanya amil, dari zakat bisa kita ambil. Nah syaratnya resmi. Nah gimana biar resmi? Sebenarnya gampang. Dia harus nyambung dengan minimal Basnas. Atau Lazis NU. Udah ada sekarang gitu. Ya. Kalau Muhammadiyah apa namanya? Hah? Lazismu. Oh Lazismu. Kalau NU Lazisnu. Ya gitu ya. Ada tahu belum channelnya di sini? Belum ada yang punya channel ya. Nanti kalau belum channel saya kasih channelnya nanti. Tinggal minta surat kuasa, bukan surat kuasa, apa namanya ya? Iya pokoknya gitu ya. Intinya ada satu izin buat Masjid Al Mujahidin menjadi amil zakat. Suratnya dari Lazis NU terdekat. Di wilayah Pejaten nanti Bang Ben cari nanti. Tinggal kasih surat. Udah, ketika dapat surat berarti kita perpanjangan Lazis NU. Yang Lazis NU perpanjangan Basnas. Basnas itu adalah lembaganya makanya kita dianggap bagian pemerintah. Semudah itu caranya. Ya, tuh. Tinggal minta apa tadi? Surat gitu ya. Nah, tapi kemarin saya waktu ngomong begini ditanya sama pengurus Tebet, pengurus NU Tebet. Ustadz emang di sono nggak ada pelatihan amil? Saya mau tanya, di sini emang nggak ada pelatihan amil? Dari kelurahan, dari apa gitu? Belum ada ya? Harusnya udah ada tuh harusnya gitu. Nanti mereka sekalian ngasih surat bahwasanya Masjid Al Mujahidin ini resmi sebagai amil zakat itu. Begitu ya. Nah. Syarat amil, nomor 1 seorang muslim, nomor 2 laki-laki, nomor 3 syarat memenuhi taklif, bukan anak kecil, orang yang sudah taklif, balik maksudnya. Yang keempat merdeka, bukan budak. Yang kelima nih dia, memiliki keadalan, ya, memiliki kecakapan dalam unsur persaksian, bukan tukang bohong, bukan tukang maksiat, nggak pernah punya catatan buruk di masyarakat. Ingat ya. Istilahnya apa kalau sekarang SKCK ya, SKCK-nya bagus lah gitu ya. Nggak punya track record yang buruk dalam masalah keuangan. Makanya mohon maaf saya pribadi di markas di pondok kita, kalau ada seorang pemegang duit atau bendahara yang nggak amanah, ya, saya maafkan, tapi saya nggak bakal pakai lagi jadi orang yang ngurusin duit, gitu. Pokoknya kalau ada orang kita kasih amanah ngurusin duit terus nggak amanah, saya coret. Dari ngurusin duit, lu ngurusin yang lain aja, jangan ngurusin duit. Berarti emang kagak cocok ngurusin duit. Nih masalah nomor 4, nomor 5 ini penting. Yang keenam, syaratnya dia memiliki pengetahuan tentang zakat, tahu syarat wajib zakat, tahu rukun zakat, tahu cara bagaimana nyalurin zakat dan sebagainya. Yang ketujuh, nggak boleh dari keluarga Nabi, nggak boleh habaib. Amil zakat nggak boleh apa? Kenapa? Karena habaib keturunan Nabi, Nabi sendiri nggak menerima zakat, menerimanya hadiah. Ya, jadi jangan sampai nanti ada apa tuh? Ada pengurus amil yang habib tuh ya. Dia nggak boleh. Yang kedelapan, memiliki kewenangan resmi dari pemerintah. Berarti profesional ya tuh. Nah, udah khair. Sampai sini wallahu alam bissawab ya. Ini materi yang sederhana, saya ringkas ya biar cepat kata Pak Imam, soalnya nggak bisa lama-lama katanya ya. Gitu ya. Nah. Baik, sampai sini ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik.
Bagaimana hukumnya zakat profesi? Yang pertama, zakat profesi hukumnya khilaf. Ya. Yang kedua, zakat profesi itu baru ada sekarang. Berarti dari zaman imam yang 4 nggak ada. Saya pribadi mengikuti guru-guru menyatakan zakat profesi tidak ada. Ya. Terus bagaimana Ustadz kalau ada bayar zakat profesi? Sah. Dia dianggap sah. Ya. Kenapa? Begini hadirin. Zakat profesi itu muncul dari seorang ulama yang namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Seorang pemikir Islam yang luar biasa. Beliau bilang gini, kalau seandainya ada dokter, orang yang punya profesi yang sekali dia itu tampil atau sekali kerja dapat penghasilan gede, kenapa nggak kenai zakat? Padahal potensi nggak buat zakat itu? Potensi. Nah maka beliau mencarikan dalil-dalilnya sehingga orang yang punya profesi yang penghasilannya besar kayak artis dan sebagainya itu langsung dipotong zakat per gajian gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi pun kalau saya enggak. Kenapa? Karena zakat profesi termasuk perkara yang baru. Zakat dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada penambahan. Cuman kalau ada orang yang bayar zakat profesi, saya katakan silahkan ya. Tapi kalau saya bagaimana? Udah sedekah aja ya. Jadi kalau kita nih sebagai seorang muslim, ya udah kalau dapat penghasilan sedekah. Berapa Ustadz? 2,5%, terserah. Yang penting sedekah. Boleh terang-terangan sedekah boleh, diam-diam sedekah boleh, asal jangan diam-diam tidak sedekah. Jelas ya? Nah, ya. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Waalaikumsalam. Zakat fitrah ini saya atau orang lain, saya sendiri dah terima zakat fitrah. Baik. Cuman nggak ada bacaannya. Nggak ada? Nggak bisa bacanya, misalnya kemudian bisa bacanya nawaitu nuhrijah atau lain-lainnya. Cuman belajarnya bukan dari ustadz, belajar dari buku perukunan ini. Gimana menurut keterangan Baik. Sah nggak? Baik. Kan tadi saya katakan niat zakat itu yang pertama ketika kita lagi nakerin beras. Agak sulit dong ya nakerin ambil baca gitu. Tapi ada sih kalau bukunya kita taruh bisa gitu. Atau yang paling enak ditalkinkan pas lagi apa tuh? Nah, makanya tadi fungsinya amil, dia ngerti ilmu zakat, nanti dibacain Pak, ikutin saya ya. Baik, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi. Nah, itu. Ya. Jadi sah-sah saja jikalau itu dibacanya di depan amil tadi gitu ya. Terus? Yang kedua. Boleh. Mati. Mau apa boleh? Ame maghrib saya jabanin. Asal ST itu harus ini. Jelas ini ya. Yang kedua. Kebanyakan masalah orang fitrah itu pakai duit. Misalnya 2-3 orang pakai duit misal 400. Itu ijab kabulnya caranya gimana? Apakah berupa beras apa? Duit, ya apa? Baik. Tadi belum saya bahas ya, zakat fitrah pakai duit ya. Ya. Jadi zakat fitrah dasarnya itu pakai apa? Makanan pokok. Makanan pokok kita apa di sini? Beras, gak gandum. Oh, masya Allah, kaya banget ya. Oatmeal, makannya oatmeal. Nah, bagaimana hukumnya bayar zakat fitrah pakai uang? Ini yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Beliau mengatakan boleh membayar zakat fitrah pakai kimah. Kimah itu nilai atau harga. Jadi kalau misalnya orang beli beras, harganya berapa sekarang kalau zakat fitrah? Di sini berapa kalau dua? Anggaplah 40.000 lah, anggaplah ya, 3,5 liter misalnya, 40.000. Berarti kan tadi bayarnya 40.000. Dibayar pakai apa? Duit. Nah ternyata ulama lain 3 mazhab selainnya itu mengatakan tetap harus pakai makanan pokok. Karena ibadah itu tidak bisa diganti dan dikias. Ya. Contoh ya gini. Kenapa kita sholat begini? Oh ini merenggangkan otot gitu. Oh berarti besok saya nggak usah sholat, saya olahraga aja begini. Karena sudah merenggangkan apa tuh? Merenggangkan otot kan, paham nggak?
Ibadah nggak bisa dikias, sama kayak puasa. Puasa kita dari subuh sampai apa? Maghrib. Ustadz, saya kerja capek, saya kerja pagi sampai sore, boleh nggak saya puasanya dari maghrib sampai subuh? Boleh nggak? Jamnya sama. Misalnya 13 jam juga sama, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ibadah nggak boleh dikias. Nah makanya ini Imam Syafi'i kuat mazhabnya. Beliau mengatakan dari zaman Rasul pakai beras, zaman sahabat pakai beras, baru di zaman Imam Hanafi pakai duit. Maka saya sarankan kalau bisa pakai beras. Cuman kalau ada orang mau pakai duit jangan dilarang. Kita kasih solusinya. Ibu betul, cuman ibu tahu nggak gitu bahwa bayar zakat fitrah pakai duit itu ternyata tadi belum saya jelaskan tuh kelupaan. Jadi masalah bayar zakat fitrah pakai duit ternyata ulama beda pendapat nih di sini nih. Di sini nih. Ya. Dikatakan di sini ada pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan menggunakan uang, tapi ingat namanya Imam Ruyani. Imam siapa namanya? Bukan Royani, Ruyani. Iya, Royani lagi. Ya. Imam Ruyani membolehkan zakat fitrah pakai uang, dan siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Nah, jadi hadirin nanti tolong jelaskan ke orang yang bayar zakat pakai duit. Bapak Ibu, Bapak kan bayar pakai duit nih. Niatin Pak, Bu, niatin bayar zakat, niatnya mengikuti Imam Ruyani dan Syekh Khalil. Biar apa? Biar nanti pas di hari kiamat kita kalau salah kita minta tanggung jawab sama beliau ini. Ente kata siapa boleh pakai duit? Kata Syekh Khalil Bangkalan dipanggil. Benar ente yang ngomong? Iya. Dari siapa ente? Dari sampai Rasul. Aman, dah lewat begitu. Jadi pentingnya kita tahu. Ternyata bukan Hanafi doang yang bolehin. Yang bolehin juga apa tadi? Mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Royani dan Syekh Khalil Bangkalan di antaranya yang membolehkan bayar pakai duit. Dan itu mazhabnya apa tuh? Syafi'i. Jadi kita nggak mesti pindah ke Hanafi ya. Tuh, sepakat sampai sini? Jelas ya. Jadi boleh nggak pakai duit? Boleh. Ukurannya dirubah aja tadi. Beras yang tadi berapa? 40.000 seliter, 4 liter kita konversikan ke duitnya gitu ya. Gitu. Boleh. Terima kasih waktunya. Saya pribadi bukan guru ngaji, bukan ustadz, tapi ada salah satu fitrah kepada saya. Apakah terima, apa alihkan ke tempat lain? Cakep. Nih, gini ya. Jadi yang namanya yang harus ngerti ilmu zakat sebenarnya bukan hanya orang yang zakat, tapi penerima zakat. Ya. Penerima zakat dia juga harus mengerti ilmu zakat. Kenapa? Contoh saya ustadz. Kadang ada orang bagi saya duit. Sering nih Ramadan nih, zakat fitrah sama saya. Tapi pakai duit. Nggak banyak sih, cuma ngasih ke saya. Boleh nggak saya nerima? Nah, tadi saya jelaskan, penerima zakat ada berapa? 8. Ya. Penerima zakat ada 8. Di antaranya 1 fisabi. Siapa fisabilillah? Ini kata ulama, fisabilillah ini menurut mazhab Syafi'i ini hanya pejuang. Orang yang perang di medan perang. Sekarang ada nggak yang perang? Nggak ada. Menurut mazhab Maliki, kata mazhab Maliki, semua ya pejuang kebaikan atau bisa dibilang semua sisi kebaikan itu boleh dapat. Makanya ustadz dapat tuh. Ya, dari mana mazhab siapa mazhabnya? Maliki. Gitu. Cuman kita yang bayar zakat harus niat, ya Allah, saya niat bayar zakat ngasih fitrah kepada pejuang. Ya. Cuman sekali lagi, nah ini yang belum saya jelaskan tadi, ingat ya. Zakat fitrah menurut mazhab Maliki harus fuqara dan masakin. Jadi yang boleh dikasih duit, ingat ya, hanya ya orang yang zakatnya mal. Kalau zakat mal boleh tuh ngasih ke pejuang, karena mazhab Maliki itu memperbolehkan kemana aja, ke masjid boleh, ke sekolah boleh, ke ustadz boleh, ke santri boleh, asal mazhabnya Maliki. Tapi zakatnya zakat bukan zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu kalau dalam mazhab Maliki harus fuqara dan
masakin. Itu ya. Jelas ya. Jadi kita sebagai orang yang dikasih zakat ya, mungkin bertanya, saya ini digolongkan apa, Bu? Gitu. Kalau fuqara masakin, lihat kita termasuk enggak? Gitu. Kalau enggak termasuk, kita kasih orang yang benar-benar berhak. Gitu ya. Jadi tidak boleh menerima zakat fitrah dari uang tadi. Gitu. Karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Kalaupun mazhab Maliki, seharusnya kita yang terima orang fuqara dan masakin gitu ya. Itu keterangannya. Wallahu a'lam. Lagi boleh? Enggak apa-apa lagi, enggak apa-apa. Baik Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada dua nih. Ya balik, silakan. Ayo lanjut. Ya, saya mau tanya, Ustaz. Batas waktunya zakat itu kapan, Pak? Apa malam takbiran? Apa sebelum Idul Fitri? Baik. Itu aja. Ya, tadi sudah saya jelaskan batas zakat fitrah itu ketika dimulai sholat Id. Jadi kalau misalnya masih takbir Allahu Akbar Allah, kita masih bayar zakat tuh, boleh. Sampai imam naik takbir Allahu Akbar, udah habis masa orang bayar zakat fitrah. Tapi ada panitia 1 hari sebelum Lebaran itu udah ditutup di musola. Oh iya. Nah bagaimana tuh? Tapi masih nerima di rumah-rumah gitu. Baik. Bagaimana hukumnya, Pak? Gimana masih diterima apa tadi? Apa tadi pertanyaan kedua? Masih diterima? Masih menerima di rumah mereka masing-masing gitu. Apa? Ya istilahnya orang di rumah lah gitu diterima, tapi di musola nggak terima gitu. Udah tutup. Kenapa musola nutupnya itu sebelum Lebaran atau sebelum takbiran? Saya pernah nanya gitu, kenapa sih kok belum takbiran ditutup gitu? Jawaban mereka nih, karena kami nggak sempet bagiinnya malam takbiran. Jadi biar gampang ya, kita bagiin sebelum takbiran. Jadi malam takbiran fokus ngapain? Takbiran. Nah terus bagaimana masyarakat? Udah masyarakat kasih tahu, jamaah panitia masyarakat yang mau bayar zakat paling telat sebelum takbiran, siang johor misalnya. Karena abis asar sudah kami bagikan ke mustahiknya. Jadi malam takbiran kalau mau bayar zakat silahkan langsung ke mustahik, jangan lewat masjid. Masjid nggak menerima gitu. Boleh nggak begitu Ustaz? Boleh. Itu keputusan amil atau panitia zakat gitu ya. Jadi sah-sah aja. Nanti kalau ditutup mana? Langsung kepada orang yang bersangkutan aja, langsung kepada mustahiknya. Itu boleh ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh boleh. Ya baik. Kalau dia itu ngasihnya itu dengan tulisan atau satu hal yang ini ya, yang sudah maklum lah ya, maka nggak perlu tulisan, nggak apa-apa. Ya. Ijab kabul dalam beras itu hanya sunnah aja. Yang wajib niat. Contohnya ya gampang ini, saya ngasih zakat ke orang. Cuman nih orang kayaknya kalau saya kasih zakat nggak mau gitu, nolak, malu. Saya gantungin di pintunya aja boleh. Cuman kalau bisa ya jangan sampai itu kebuang gitu. Jadi ijab kabul itu dalam zakat itu apa sunnah, nggak wajib. Yang wajib niat gitu ya. Wallahu alam. Oh iya, muzakinya yang nerima mah terserah. Bahkan begini Ustaz, apakah wajib orang yang bayar zakat bilang ini zakat gitu? Ini zakat nih. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib karena takut yang nerima malu, dianggap orang miskin, betul gak? Kan nggak semua orang mau nerima. Nih jatah zakat. Oh berarti ente anggap aneh miskin. Nah tuh tersinggung dia. Maka boleh kalau kita lihat nih orang susah, dia nggak mau nerima, kita bilang nih buat ente boleh. Tapi niat kita apa tadi? Zakat. Tapi kalau ada orang susah, bener susah dan biasa mau nerima, jangan kita nggak sebut zakatnya. Sebut zakatnya, ini zakat. Kenapa? Karena kalau kita kasih duit misalnya gope, kita nggak bilang ini zakat, takutnya jadi utang budi. Ingat ya, sedangkan zakat itu adalah hak mereka. Kita nggak berhak mengambil budi dari mereka. Kan kalau kita kasih gope misalnya, wah makasih Pak Haji, padahal mah hak dia. Mereka akhirnya kalau ketemu kita cium tangan,
hormat, motor cuciin begitu. Ngambil kesempatan itu yang tidak boleh. Makanya buat orang-orang yang susah, kalau bisa zakat harus disebut biar gagak nanti timbul utang budi. Bisa dipahami? Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib niat itu suami apa kalau istri niat nggak boleh nggak? Iya. Yang wajib niat zakat itu suami apa? Ya. Jadi dasarnya gini, yang wajib niat itu yang membayarkan zakat. Contoh saya pribadi, saya punya anak 5, istri 1. Saya zakatnya gini, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, buat diri saya masukin. Saya niat zakat untuk istri saya masukin. Berarti saya doang tuh yang niat tuh. Boleh nggak seandainya yang niat anak-anak saya? Boleh. Tapi duitnya dari siapa? Dari saya gitu, berasal dari saya gitu. Jelas ya. Jadi dasarnya sebenarnya cukup 1 orang kepala keluarga niat, yang lain nggak perlu. Tapi kalau seandainya yang lain mau niat, boleh. Asal tadi apa tadi? Berasnya, duitnya dari siapa tuh? Dari si bapak. Di rumah diniatin dulu, suaminya niatin, rumah diniatin, ntar tinggal ngasih nih. Iya, boleh. Jadi di rumah udah niat. Iya. Suami udah niat ini zakat anak saya, anak istri saya udah diniatin. Betul. Taruh ke masjid. Kalau masih Boleh. enggak niat enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan lihat di rumah tadi. Ya, panitia cukup tanya, bapak udah niat belum bapaknya? Oh belum tahu dah, ntar saya tanya ya. Iya, kalau belum niat tolong nanti diniatkan gitu. Jelas ya. Jadi takutnya si ibu ngasih aja, bapaknya belum niat. Nggak jadi ibadah itu. Makanya tadi pastikan ketika si ibu ngasih ke masjid, bilang, Bu, bapak udah niat belum? Tolong telepon gitu. Oh ya, oh udah katanya udah, ya udah, kita tinggal terima, kita tinggal ngasih gitu. Seandainya belum, maka saat itu pula diniatkan, gitu ya. By phone boleh, by WA boleh. Ya Pak Ustadz Badri, saya niatkan zakat itu semua untuk saya dan keluarga saya. Udah cukup, selesai gitu. Ya, jadi tetap wajib niat di rumah boleh, di masjid boleh. Yang nggak boleh kagak niat gitu ya. Baik, Pak Imam boleh tadi pertanyaan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Nah, sementara di warga ini kan kita belum tahu itu kemampuan konsumsi makan mereka. Baik. Gitu. Jadi gimana nih angka 47 itu diterapkan kepada warga-warga yang notabene belum tentu 47.000 dia makan itu. Sekarang ini saya pribadi belum pernah nanganin langsung ya masalah Basnas itu yang per kupon kalau nggak salah ya. Itu yang nanganin siapa di sini? Antum? Enggak, itu di grup ada di share saya informasinya. Wajib gak sih hitungannya nih? Ngewajibin Ya gak sih? kalau itu Basnas berarti kan untuk udah nasional RI. Kan gini, Jabodetabek dia. kalau di kampung kita sudah ada perpanjangan Basnas yang melalui Lazis NU tadi, maka kita sudah tidak lagi wajib membayar ke Basnas. Gitu. Kan kita udah bayar zakat. Kecuali nih kita nggak ada Lazis, kita nggak ada Basnas, maka dari kampung ini wajib membayar ke Basnas. Enggak, maksud saya gini, Zed. Jadi ketentuan per orangnya 47.000. Tapi haruskah kita mengikuti bayar. angka itu per orangnya gitu? Iya. Maksudnya. Kalau Basnas mewajibkan ya harus. Padahal di bawah warga belum tentu sekian Mampu, iya. konsumsi, iya itu gimana, Zed? Makanya yang saya pertanyakan tadi, Basnas itu berhak nggak ngambil, sementara kita kan perwakilan Basnas udah ngambil dari sini kan gitu ya. Masa rakyat warga 2 kali dipintain, udah dari Basnas juga, dari masjid juga kan, ya kasihan orang susah gitu. Maka pertanyaan saya, dalam dunia realnya saya kan nggak pernah ngurus nih, saya pernah dengar doang sih dari Basnas katanya ngasih kupon disuruh bayar zakat, itu wajib apa bagaimana tuh saya nggak tahu tuh gitu.
Kalau seandainya wajib, terus yang bayar siapa? Selama ini sih belum pernah bayar sih saya dari situ. Langsung aja ke musola gitu. Nah, kalau yang saya maksud ini itu udah ketentuan Basnas. Iya. Jadi kalau fitrah itu 47.000, kalau fidyahnya 60.000 gitu. Nah, cuma saya kalau di bawahnya gimana? Iya, jadi betul. di masyarakat nih gimana nih? Karena Sebenarnya kalau udah jatuh 40.000 udah lebih banget itu. Karena tadi kita kan patoknya 40.000, anggaplah gitu ya. Kan beras sekarang tadi anggaplah misalnya 1 liternya berapa tadi? 10.000. Berarti kan 3,5 liter 35.000. Kita lebihin goceng 40.000, udah lebih harusnya gitu. Tapi mungkin Basnas nyari aman. Dia pasang angka 47.000. Biar menurut semua kalangan udah sah tuh. Gitu ya. Jadi Basnas ngambil ukuran ratanya aja. Berarti penterjemahan dari SK Basnas RI itu untuk fitrah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu boleh diterjemahkan di bawah 47 gitu, Ustaz? Boleh. Kan namanya fatwa itu kan nggak mengikat itu. Ya. Fatwa itu tidak mengikat. Sekarang gini, apa tadi bahasanya? Basnas berfatwa, MUI berfatwa, itu nggak mengikat sifatnya. Ada ustadz bilang, udah nggak usah 35.000 nggak apa-apa, udah pegang omongan di ustadz. Cuman dia tanggung jawab ntar di hari kiamat. Itu aja. Ya. Jadi ketika Basnas sama ustadz kampung kita berbeda pendapat, siapa yang kita ikuti? Orang kampung, karena ustadz kampung lebih tahu tentang orang kampungnya ketimbang Basnas yang nggak tahu. Jelas ya. Jadi ukuran misalnya berapa kita terapin, misalnya 47 dari Basnas, kita 45 aman gitu. Ya, boleh aja. Ya, jadi kalau untuk yang mampu silakan aja kan, 47.000 per jiwa kan. Betul. Tapi yang tidak mampu mungkin menyesuaikan dengan konsumsi mereka gitu kan, Ustaz? Ya. Betul. Ya. Boleh aja ya. Selama ada yang membolehkan gitu ya. Tapi kalau bisa sih masjid punya standar. Di sini berapa bayar zakat fitrah pakai uang per jiwa? Selama ini? Yang lalu 35 kalau yang lalu. Ya, sekarang nyari aman dah 40 gitu. Iya, sekarang menyesuaikan gitu. Gocap. Itu. Pernah saya ditanya gitu, berapa Ustadz? Gocap, saya bilang gitu aja. Dilurusin. Saya dulu di masjid di sana dulu. Udah saya bilang gocap gitu. Gitu. Kenapa? Biar orang pada pakai beras. Kalau saya bilang 430 pada pakai duit. Kalau saya bilang gocap pada pakai beras. Jadi umumnya beras semua gitu. Allahu a'lam ya. Jadi intinya tidak mengikat, selama ada yang membolehkan 30-40 silahkan saja ya. Nah, ini lanjut terkait dengan mustahqiq nih, Ustaz. Baik. Jadi di sini kan masih kepanitiaan saat sifatnya. Enggak tahu nanti dari musola-musola nih seperti apa mereka, saya kira sama masih dengan kepanitiaan mereka juga. Nah, jadi kami menyerap mustahik itu dari RT-RT, jadi mereka yang selektif gitu. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kesalahan dari panitia masjid nih, kita merespon daripada usulan RT-RT. Nah itu seperti itu, gimana ini polanya Ustaz? Baik, saya pernah dulu kan waktu saya itu bagian zakat yang 16 juta tadi, saya tanya ke RT, bahkan 4 RT saya tanya, di sini mustahiknya siapa aja? Kebanyakan pihak masjid yang dapat data dari RT tidak mengupgrade data fuqara masakin. Saya ulang ya, tidak mengupgrade. Berarti kan datanya itu aja kan? Sedangkan orang miskin kan kadang nambah, kadang ngurang. Kali ada Agus anak gusuran kan, masih ya kita kasih zakat lagi. Tahun lalu miskin, tahun sekarang duitnya banyak, miliaran. Kalau kita coret tuh kan, paham nggak? Nah jadi yang saya lihat bagus caranya nanya ke RT, mengurangi kerjaan kita juga. Ya, tapi yang tadi tuh kalau bisa kita upgrade. Pak RT ini ada lagi nggak orang-orang susah baru atau janda-janda baru yang perlu saya nikahi? Iya, salam. Janda-janda baru yang perlu kita bantu gitu, maksudnya gitu. Ya. Jadi harus di-upgrade gitu. Pernah kejadian ada data di masjid saya, di daerah rumah saya, itu dari tahun 2000. Tahun 2000 itu aja. Saya tanya ini kan janda udah punya kosan 5 ini. Kosannya keisi semua, sekarang dapat mantunya kaya, anaknya udah kerja, dulu masih ditinggal, anaknya masih kecil, masih susah, sekarang udah jadi orang kaya ini, masa dapat juga.
Ini yang saya bilang tadi ya, kadang-kadang datanya nggak upgrade. Makanya boleh ngambil data dari RT dengan syarat di upgrade. Gitu. Baik. Betul. Betul. Kalau kepanitiaan ini, nah ini dia nih, saya bahas dulu ya tadi. Amil makanya gini, kita harus punya SK tuh ya, SK surat kuasa tadi, SK. Masjid Al-Mujahidin harus punya SK. Jadi ketika nanti orang kayak nanya, ente dari mana? Oh, saya dari Badan Amil Masjid Al-Mujahidin, SK dari Basnas. Wow, kuat negara nih. Aneh pemerintah ini. Aneh masih di bawah Prabowo ini. Nah, ketika kita ngomong begitu, Bapak biasa bayar zakat di mana? Tanya gitu pertama. Oh, saya bayarnya di kantor. Bapak tahu nggak? Kalau orang bayar zakat itu sebenarnya harus di tempat bapaknya tinggal. Biar tidak ada kesenjangan sosial dengan masyarakat. Gitu. Saya anak buahnya Prabowo. Saya punya SK dari Kemenak misalnya gitu, dari Basnas. Pasti kan begitu. Kita harus punya ini, dan juga pakaiannya jangan pakai baju koko, pakai sarung begini, jangan. Pernah kejadian nih Pak Imam. Saya kebetulan dari musola pengen bikin maulid. Anak-anak kan narikin dana ke gedung-gedung kan, pakai koko ame sarung, pakai peci, di mana buluk lagi. Datang ke toko, datang ke ruko, bilang mohon maaf lewat dulu, begitu kata orang tuh. Lewat dulu. Ya lu sih mau narikin dana pakai baju begitu, orang pikir tukang amal gitu ya. Makanya harus pakainya yang proporsional. Mungkin kalau jangan anak kecil, jangan. Misal contoh Ben misalnya itu mantan calon ketua RT kita, yang orang kenal, atau nggak Pak Imam langsung turun gitu kan, orang kan kenal Pak Imam semua. Oh iya Pak Imam siap, ada apa ya ke sini? Oh saya mewakili Badan Amil Zakat Masjid, ingin bertanya kepada Bapak. Bapak biasanya bayar zakat kemana kan gitu? Artinya jemput bola itu tetap harus dengan status amil. Harus, kalau nggak amil nggak boleh. Enggak, panitia itu kan cuma wakil. Makanya gini saya bilang tadi, orang yang ngasih zakat ke amil, amil itu statusnya mustahik, sudah sampai zakat kita. Tapi kalau kita ngasih ke panitia belum nyampe, dia harus panitia kasih sebelum sholat id. Tapi kalau amil nggak apa-apa, dia mau ngasihnya ba'da id nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai mustahik gitu. Karena amil itu mustahik sudah sampai gitu ya. Air hangat. Ayo silakan. Jadi minta penjelasan kalau ada orang-orang itu nggak sempat hadir ke panitia tapi dia nitipin gitu, gimana Ustaz? Nitipin kemana tuh? Nitipin fitrahnya ke panitia. Oh iya. Kalau ada orang nggak hadir, ya saya sering itu. Saya sering sama santri, tolong santri, ini saya udah zakatin, tolong kasih ke masjid. Udah sah. Nggak perlu gitu. Nih zakat siapa? Tanya dulu nih kan bisa ambil. Nih zakat siapa? Zakat guru saya. Oh pasti guru, udah niat dong, pasti namanya guru kan. Udah niat, masa belum niat dia. Zakat siapa? Zakat bapak. Udah niat belum bapak? Kayaknya udah dah, ya udah dah. Entong pulang nggak apa-apa gitu. Paling tinggal kita doain aja, gitu ya, kita doain. Baik, ada lagi? Nih yang menyanggah nggak ada menyanggah, nih kayaknya setuju semua nih kayaknya nih. Iya, sekarang ini, baik. Iya. Apa tuh? Betul. Guru ngaji zaman dulu beda sama ustadz zaman sekarang. Kenapa? Ustadz zaman sekarang alhamdulillah hidupnya
cukup. Tuh, apalagi habis ngisi di Mujahidin. Aduh. Beras 5 kilo, 50 kilo udah disiapin. Nggak mungkin susah kalau ngisi di Mujahidin. Kalau guru zaman dulu nih, kata orang tua saya, guru zaman dulu bayarannya uang minyak. Ya, maka hampir rata guru-guru zaman dulu makanya guru zaman dulu dapat bantuan zakat bukan karena gurunya, tapi karena miskin. Cuman orang kagak tahu itu. Orang pakul rata aja pokoknya guru dapat zakat gitu. Guru dapat zakat enggak. Nah, kalau gurunya kaya repot kan gitu ya. Jadi guru dapat zakat karena apa tadi? Miskin. Nah, sekarang ini orang tua yang sudah sepuh kerja nggak dia? Enggak. Punya penghasilan gede nggak? Maaf nih ya, walaupun dulu di pegawai negeri dapat gaji, sekarang pensiun dapat gaji walaupun dikit, tergolong miskin loh. Nah, dapat. Iya kan gitu ya. Pokoknya masukinnya ke miskin aja. Gitu. Dia butuh berapa nih? Iya. Kadang mohon maaf ya, kadang orang tua kan yang hidupin anak sekarang. Berarti kan yang nafkahin tetap orang tua kan? Nah, dia dianggapnya miskin, dapat zakat tetap. Perhitungannya gitu. Jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya seandainya tadi ya ini orang kecuali nih orang tua pensiunan kos-kosannya banyak, lain cerita, punya penghasilan pribadi. Ini orang tua emang nggak punya penghasilan. Anaknya misalnya gini, anaknya kan kaya, emang anak wajib ngasih nafkah ke orang tua? Ya enggak, gitu. Orang tuanya masih hidup kok, bapaknya masih ada kan begitu. Maka si bapak wajib ngasih nafkah buat istrinya, gitu. Nah jadi tetap bisa dapat zakat dari kemiskinannya bukan dari tuanya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, tapi miskinnya. Ada lagi ini yang belum santri belum pernah nanya nih, boleh baik santri nanya. Fadol, kayak mic tolong mic Fari, tolong Fari micnya. Ini masih ngerekam kan masih? Oh, ya aman. Bismillah, izin bertanya guru. Kalau misalnya panitia zakatnya itu menggunakan suatu media beras yang sama, terus digunakan untuk berzakat, sedangkan orang-orang itu semuanya berzakat dengan duit. Nanti dengan niatan duitnya itu dikumpulin, nanti baru dibeliin beras. Jadi pakai satu beras yang ada dulu gitu. Itu hukumnya bagaimana, Bro? Lalu. Jadi nah iya. Jadi dia itu zakat pakai duit apa beras? Orang-orang datang berzakatnya pakai duit. Berarti ini aja gampang gini. Dia mau zakat pakai duit apa beras? Kalau dia mau pakai duit, tolong panitia beliin beras. Panitia ini jatuhnya kan wakil, orang utusan, ya. Bang, tolong beliin beras. Ini zakat fitrah saya dengan beras. Saya sudah niat ketika saya ngasih antum, saya sudah niat nih bayar zakat fitrah dengan beras. Tolong beliin beras, boleh dibeliin. Gitu. Tapi kalau dia ngasih duit, bang, zakat fitrah saya ini pakai duit, jangan dibeliin beras. Ingat ya, gitu. Kalau orang ngasih kita duit, jangan beli beras. Kenapa? Dia mau zakat pakai apa? Duit. Ini kadang dibeli beras. Maaf ya, maaf. Kecuali ini bang, nitip zakat pakai beras, abang yang beliin, gitu. Wakil kan? Bisa dipahami ya? Nah kenapa? Karena orang kadang-kadang kalau dia udah punya beras, kadang kan yang dibutuhin apa ya? Duit kan? Nah makanya cara kita ngasih misalnya buat satu kakak misalnya ngasih 10 liter plus duit cepek. Nah itu lebih afdol begitu ketimbang beras semua. Lauknya dari mana kan gitu ya? Jelas ya. Jadi kalau yang udah ngasih duit, nitip duit buat beliin beras, silakan beli. Ntar malam takbiran beliin. Biasanya ada yang begitu tuh, dibeliin beras banyak tuh. Tapi kalau yang dia itu tadi apa? Nitip duit, nggak bayar pakai duit, nggak usah dibeliin beras. Apalagi tanpa sepengetahuan yang zakat, gitu. Jelas ya. Nah. Ada lagi? Baik. Sebaiknya itu panitia zakat menyediakan beras sekian liter untuk muzaki yang mau bayar fitrah. Betul. Atau cukup sudah ada beras yang 3,5 liter itu dibolak-balik, terima uang ini mau beras kita
sodorkan beras itu nanti bergantian dan seterusnya. Itu gimana Ustaz? Itu nggak dibenarkan. Sebaiknya gimana? Setahu saya ya, itu nggak dibenarkan. Jadi kalau orang-orang misalnya, nih aneh kasih nih beras ini ditukar-tukar doang, itu bukan beli beras namanya. Mending kita buka agen beras depan gitu kan. Misalnya beras berapa nih? Udah mau pakai beras ya, udah tuh beli di depan. Tapi di depan masjid ya, nggak boleh di dalam masjid karena transaksi nggak boleh di dalam masjid, di luar. Tuh beli di situ depan, kan tuh ada minyak wangi kan ada itu ya. Nah, taruh beras itu dah tuh, pas. Cuman hujan jangan lupa diangkat. Ntar kehujanan ya basah tuh. Intinya boleh jual beli beras di depan, gitu ya. Apa tuh? Iya, berarti dia nggak ngeluarin pakai beras, suruh beli beras aja, beli beras di depan, 3,5 liter udah, nih berasnya tuh udah. Panitia untung nggak? Boleh nggak panitia nyari untung di situ? Boleh, boleh, boleh. Di dagang beras kan, gitu ya. Kalau nggak gini aja, panitia kerjasama sama warung yang terdekat nih misalnya. Naruh numpang, bang, ini numpang naruh beras. Tak kalau ada yang beli beras, ini beras saya yang jualin ya. Ntar kita bagi keuntungannya gitu, boleh, boleh aja. Beras mana tuh? Di sini nggak boleh di depan. Iya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita jatuhnya ngutang sama dia. Oh, boleh. Nyari untung boleh gak? Boleh, nyari untung boleh. Gitu. Iya. Nah pertanyaan gini nih, takutnya Afwan nih, maaf ya. Takutnya gini, nih yang kita khawatirin nih. Kita udah nyiapin agen beras nih. Ternyata nggak ada yang beli. Nah, takutnya yang udah nih orang pada ngasih duit apa gimana? Nah kalau orang pada ngasih duit kita arahin gini, bang. Mulai sekarang masjid nggak banyak terima duit, abang turun ke bawah ntar dianterin sama panitia beli beras, dianterin tuh. Ini pelayanannya dah kan beli tuh gitu. Jadi kita harus ada kesepakatan dulu. Toh kalau kita nerima duit semua nggak ada yang beli beras kan. Jadi yang ngasih duit kita arahin, bang kita beliin beras gitu ya, jelas ya. Kecuali yang datang ngasih apa tuh, ngasih beras, jangan kita tukar lagi berasnya gitu. Allahu a'lam. Ayo nanya lagi nggak apa-apa, yang masalah apaan aja. Oh iya Fari silakan. Tolong mic-nya. Afwan Guru, izin bertanya. Ya. Gimana hukumnya bayar zakat melalui transfer atau QRIS, Guru? Iya. Sebenarnya sama ya. Yang namanya orang transfer, orang pakai cash, sebenarnya sama. Asal ada keterangannya tadi. Asal niat. Jadi ketika kita pengen transfer, saya niat ngeluarin zakat fitrah karena Allah Ta'ala kirim tek ke Amil. Amil terima, tolong mohon diterima ini zakat fitrah saya. Boleh, sah-sah aja. Lagi zaman sekarang ya. Cuman perlu disepakati. Ini kira-kira Amil ini punya rekening apa enggak gitu. Takutnya jatuhnya ke pribadi. Gitu, dikirim ke dia, wah terima kasih ya gitu, terima kasih. Iya gitu. Ya. Mau apa mal? Hmm. 999. Iya. Baik, kalau zakat kata guru saya kurang nggak boleh, lebih boleh. Lebih bagus lebih ya, kita genapin.
Apalagi kurangnya mana Rp1 nanggung mat udah 1 juta aja. Ya, jadi boleh ya, kurang jangan, lebih boleh gitu ya. Nah. Ayo nih, nggak ada yang menyanggah ini. Boleh, ayo. Boleh. Boleh Pak Umar pakai mic kali biar masuk YouTube nih suara antum. Kalau pakai mic masuk YouTube ini suaranya. Nggak apa-apa. Gini Pak Ustadz, ini ketua DKM saya ini orang baik Pak Ustadz. Isyhadu. Wah, orang baik. Nahu min ahlil khair. Iya. Terus. Nah ini begini, kita nih kalau malam takbiran itu, tadi sih benar itu, tadi baca gini, kasih beras gitu kan, dengan uang itu lebih baik. Nah itu udah dilaksanain tadi. Alhamdulillah. Sama DKM kita ini. Atau khususnya panitia zakat di Mujahidin ini. Pertanyaannya itu kami para imam juga dikasih. Ya misalnya imam terawih. Nah, kalau saya sih pengertian dibagi duit gitu. Cuman kayak begini kalau saya kepikiran gini. Ini sedekah. Jadi kalau sedekah siapapun boleh terima kan gitu Tad? Betul. Nah kalau saya berpikiran begitu. Nah saya juga nggak tahu sumber keuangan itu. Kita nggak tahu apakah dari zakat atau dari uang kas masjid. Nah ini saya nggak ke Pak Imam, nggak ke DKM, biar nanti kita nikmatin sama-sama saja di jawabannya Ustadz. Begitu. Kira-kira gimana itu? Terima kasih. Baik. Jadi begini, imam boleh dapat duit, boleh dapat zakat, tapi dari zakat mal. Itu pun menurut Imam Mazhab Maliki. Ingat ya. Yang mengartikan maknanya fisabilillah itu umum. Ya, segala pos-pos kebaikan bisa diisi pakai zakat. Zakat fisabilillah. Ingat ya. Mazhab apa tadi? Maliki, bukan Syafi'i ya. Syafi'i hanya khusus orang yang perang. Jadi harus kita ngikut kepada mazhab Maliki dan harus zakatnya zakat apa tadi? Mal. Ingat, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut mazhab Maliki hanya khusus buat fuqara dan masakin. Udah. Ya. Jadi kalau zakat itu Ya, amin. Ya. Saya kasih 2 opsi begini Ustadz. Jika dana masjid banyak, melimpah, per malam terawih dapat 1 juta misalnya gitu. Misalnya. Maka lebih afdol cari aman. Imam Bilal dari masjid. Kalau duit kas melimpah banyak gitu. Sekarang kita pengen juga menghargai mereka sebagai pelaku-pelaku kebaikan gitu. Nah ada tadi jalurnya dari mazhab Maliki, fisabilillah masuknya gitu. Siapa itu? Ya tadi imam, orang-orang yang berkhidmah buat agama lah gitu bahasanya gitu. Muazin dan sebagainya. Itu dari zakat mal, bukan dari zakat fitrah begitu. Tapi ingat ya, Maliki, ingat ya, itu yang penting. Iya, bukan mazhab Syafi'i. Gitu. Namanya kan Maliki mal itu. Ya, wah ini banyak nih, 3 lembar ini. Ini mau zakat fitrah bisa nih, zakat fitrah langsung. Udah jadi 1 jiwa deh. Ya.
Niat yang saya dapat juga Ustaz. Misalkan nawaitu an ukhrija an jauji an jaujati an ibni kan. Ya. Nah, artinya kan itu siapapun yang datang ke panitia dengan lafaz niat yang ada Ustaz. Nah, maksudnya apakah Ustaz di sini niat itu ada udah paten niatnya cuma ini doang nih satu, nggak ada lagi niat-niat lain gitu, zakat fitrah. Ya. Nah, itu yang pertama Ustaz. Nah, yang kedua itu Saya jawab dulu ya. Niat itu tidak paten. Yang penting unsurnya, rukunnya dapat. Saya niat membayar zakat fitrah untuk saya. Tuh 3. Lillahi ta'ala sunnah. Jelas ya. Redaksinya bagaimana? Tidak masalah gitu. Ya. Jadi yang penting niat. Nah, makanya pastikan masyarakat dihimbau, bahkan kalau bisa per kakak dikasih selebaran dari panitia zakat. Kalau bisa nih Ben nih. Selebaran apa? Selebaran niat. Tata cara niat membayar zakat dan tata cara zakat fitrah. Jadi panitia nggak usah capek-capek lagi nanti mau ngasih maklumat, nggak usah, kiriminnya per rumah. Tolong dibaca ya, gitu. Nah, ntar kalau saatnya ada kesalahan dari panitia, dari orang yang berzakat, kita udah lepas tangan di akhirat. Kita nggak tanggung jawab lagi. Orang udah gue bagiin kok lembarannya gitu. Iya. Ada lagi yang 2? terkait angka Ustaz. Jadi angka zakat fitrah itu kan masjid misalkan tetapkan 35.000. Nah, terkadang dia punya duit gocap, udah kembalinya buat ini aja lah, infak buat sodako. Nah, terkadang panitia itu mengartikan infak sodako lebihan dari dia bayar zakat gitu. Ini kan bayar zakat ditentukan misalkan 35.000. Terkadang dia ngasih 40.000, ngasih 50.000. Pak, ini sisanya gimana? Udah infakin aja, sedekah aja. Nah, arti sedekah infak ini kan kita mustahik yang mana nih yang kita terkadang maaf, kadang saya juga kalau lagi misalkan di sini bukaan nggak ada nih kosong, misalkan nggak ada yang ngasih lah atau cuma sedikit, terkadang saya beliin makanan buat buka berpuasa gitu. Karena saya mau tanya, mau jadi amil apa mau jadi panitia zakat ini? Mau tetap jadi panitia apa mau jadi amil? Belum siap, iya. Panitia. Kalau amil, karena amil itu digaji, tidak boleh menerima apapun dari luar. Gratifikasi namanya. Karena PNS dan sebagainya nggak boleh nerima tuh. Siapapun orang yang sudah digaji tidak berhak, tidak boleh, haram hukumnya menerima tambahan, fee tambahan nggak boleh. Ya, kang parkir misalnya, no tipping, nggak boleh tuh. Guru di sekolah nggak boleh nerima. Pak Ustadz ini duit dari ini gitu. Oh iya, siap. Anak ibu siapa namanya? Pak Hari. Oh iya, nanti gampang, Pak Hari pokoknya aman sama saya. Yang penting ibu ngasih tiap bulan sama saya. Itu nggak boleh. Kalau gurunya digaji, yang boleh gurunya kagak Makanya panitia zakat, kalau seandainya emang nggak ada gajinya, lillahi ta'ala boleh ngambil. Ini sedekah nih, ambil boleh. Kalau nggak ada gaji, ingat ya. Tapi kalau sifatnya juga dari Pak Imam juga tadi dapat zakat itu kan bukan karena amil, karena ini kan karena fisabilillah gitu ya. Jelas paham ya? Gitu ya. Jadi dasarnya kalau emang digaji nggak boleh, tapi kalau nggak digaji boleh gitu ya. Siap. Afwan. Jazakallah. Lagi. Ya. Sebentar. Mengenai fisabilillah, mazhab Maliki nanti saya kirim keterangan lebih lengkap ya. Biar Pak Umar bisa baca lebih dalam. Masuk ke mana aja gitu ya. Ya, biar lebih jelas. Baik, silakan. Iya. Ini jawabannya sah sih. Yang penting sampai kan? Iya sampai.
Walaupun kena admin ya. Iya sah-sah aja ya. Cash aja ya. Nah, mendingan cash ya mau bilang. Ada lagi? Ya. Tidak berkesempatan hadir untuk ke panitia zakat, apakah kita boleh berzakat kepada saudara kandung kita sendiri, Ustaz? Zakat saudara kandung? Iya, Ustaz. Yatim bukan? Bukan sih, kayak sepuh gitu, Ustaz. Iya kan gini ya, tadi dasarnya yang ngebayar zakat itu adalah kepala keluarga, orang yang menanggung Nah sekarang kita sebagai abang misalnya, nanggung nggak nafkah adik kita? Enggak kan? Makanya nggak wajib. Iya, gitu. Itu yang berkewajiban yang nanggung nafkah, sama kayak akikah. Akikah itu kan yang sunnah siapa? Bapak, bukan si anak. Boleh nggak anak akikahin dirinya sendiri? Boleh, tapi kasih bapak dulu. Nih pak, nih duit akikah, bapak yang akikahin gitu. Jelas ya? Di mana komplek? Di atas. Oh, kan di sini kompleknya. Ada misalkan bosnya turun lah bahasanya. Ini saya zakatin buat tukang kebun saya, buat pembantu saya gitu kan. Itu gimana kan? Berarti orang tuanya yang di kampung nggak tahu tuh bagaimana? Orang tuanya yang? Di kampung kan dia kerjanya di sini. Oh gitu. Bosnya bayar zakat nih buat pembantunya. Tanyain, bapak udah izin belum ke orang tua gitu? Di kampung. Nah yang kampung lah izin dulu. Ntar dibayar juga lagi sono. Yang kedua, bapak udah bayar zakat mal belum? Gitu. Mau saya hitungin nggak? Cepet pak saya hitungin. Ya, tanyain bapak udah zakat mal belum gitu. Gitu. Makanya amil itu di situ. Makanya kenapa dia dipilih? Karena emang potensinya besar gitu ya, untuk pemasukan masjid. Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab ya. Lagi sebelum kita tutup? Pertanyaan terakhir. Baik ya, berarti nggak ada penyanggahan ya, intinya kembali lagi kebenaran hanya milik Allah, salah datang dari diri saya. Nanti insya Allah selepas dari sini mungkin saya kirimin PowerPoint-nya. Nanti saya kirimin juga rincian-rincian keterangan ulama tentang masalah fisabilillah tadi ya. Karena kalau kita pengen ikutin ulama lain, syaratnya kita harus mengerti betul ulama itu berbicara seperti apa gitu, biar nggak kesalahan gitu ya. Nanti insya Allah kalau teksnya Arab pun saya terjemahkan insya Allah biar dipahami dengan baik. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas diberikan kemudahan, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita berbuat taat, istiqomah dalam ketaatan, mati husnul khatimah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah garamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu